Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 66039 kelas 3B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai e-government pada aplikasi Smile. Yang pertama, pengertian e-government. Menurut Clay G. Westlaw dalam website, e-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang lebih efektif. Kemudian, fasilitas pelayanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya, mengenai aplikasi Smile. Aplikasi dari Kementerian Kesehatan dan United Nations Development Program atau UNDP itu digunakan untuk melakukan monitoring distribusi vaksinasi dari tingkat provinsi hingga ke setiap fasilitas pelayanan kesehatan, di mana sebuah aplikasi untuk tenaga kesehatan yang mencatat distribusi dan penggunaan vaksin sampai tingkat kecamatan dan desa. Saat ini, Smile telah dicobakan di 54 puskesmas di Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan, dengan tujuan peningkatan skala nasional. Smile memotong waktu dan menyederhanakan kerumitan perhitungan rekapitulasi vaksin manual hingga vaksinator dapat memastikan jumlah dan kualitas vaksin secara jauh lebih cepat dan praktis. Selanjutnya, mengenai tahap-tahap e-government pada aplikasi Smile. Yang pertama, tahap informasi, yang kedua, tahap komunikasi, yang ketiga, tahap transaksi, dan yang keempat, tahap metadata. Yang pertama, tahap informasi. Pada tahap ini, setiap pemerintah sudah mempunyai aplikasi atau web yang ingin dijadikan e-government. Smile sudah masuk ke tahap informasi karena sudah berbentuk aplikasi yang dapat di-download di Play Store. Selanjutnya, ada syarat informasi yang baik, yaitu adanya frequently asked question, adanya pertanyaan yang ditanyakan oleh pengguna. Yang kedua, adanya English version. Pada aplikasi Smile terdapat pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, kontennya diupdate maksimal 2 minggu sekali, atau adanya hypertext atau hyperlink. Dan yang keempat, adanya contact person. Nah, pada aplikasi Smile terdapat opsi butuh bantuan, yang dimana isinya adalah contact person per wilayah yang terdiri dari nomor seluler dan WhatsApp. Selanjutnya, tahap komunikasi. Syarat komunikasi yang baik yaitu setiap pesan atau pertanyaan yang masuk dibalas maksimal 2 minggu ke depan. Pada halaman utama aplikasi Smile terdapat opsi pusat bantuan, yang dimana itu adalah nomor tim helpdesk Smile per daerah. Saya mencoba menghubungi nomor yang tertera untuk wilayah Banten. Saya menghubunginya untuk menanyakan info vaksin di Banten dan dijawab pada esok harinya. Selanjutnya, mengenai tahap transaksi. Pada aplikasi Smile tidak ada transaksi dengan e-money karena aplikasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah penyebaran vaksin atau untuk melakukan monitoring distribusi vaksinasi dari tingkat provinsi hingga ke setiap fasilitas layanan kesehatan, di mana sebuah aplikasi untuk tenaga kesehatan yang mencatat distribusi dan penggunaan vaksin sampai tingkat kecamatan dan desa. Tapi di aplikasi Smile terdapat fitur transaksi yang dimana digunakan untuk mengkeep pemeliharaan stok vaksin yang optimal dengan mengurangi peluang pemborosan vaksin dan stok checkout. Kemudian yang keempat, tahap metadata. Sayangnya tahap metadata belum ada di Indonesia. Selanjutnya, mengenai digital divide atau hambatan pada aplikasi Smile. Yang pertama, infrastruktur. Terbatasnya hardware, software, dan jaringan membuat tidak semua orang bisa mengakses aplikasi Smile. Yang kedua, sumber daya manusia. Literasinya berbeda-beda. Tidak semua orang bisa komputer dan literasinya masih harus ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan dan dana subsidi latihan. Yang ketiga, hukum dan peraturan pemerintah. Yang sekarang ada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Undang-undang ini masih banyak yang harus direvisi. Peraturan pemerintah dari Kominfo nomor 20/2016 harus dilengkapi. Yang keempat, ada budaya organisasi. Tidak semua organisasi mau menggunakan e-gov, misalnya menggunakan aplikasi Smile, jadi perlu sosialisasi lebih pada aplikasi tersebut. Dan yang kelima, yaitu komitmen pemimpin. Bagaimana pemimpin dapat memberikan dukungan dan mengenalkan aplikasi digital kepada masyarakat karena kegunaannya yang mempermudah suatu proses. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.